Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Bangkit Indarmawan Nugroho MKom. Saya adalah salah satu dosen yang berhome-base di program studi Sistem Informasi STIMIK IMI Tegal yang beralamat di Jalan Pendidikan nomor 1 Pesurungan Lor, Kota Tegal, Jawa Tengah. Dan bidang ilmu yang saya tekuni saat ini adalah sistem informasi. Baik, dalam video ini saya akan memaparkan mengenai salah satu persyaratan Sirdos, yaitu PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran saya. Dalam aktivitas pengajaran saya di STIMIK IMI Tegal, saya tidak hanya mengampu mata kuliah di program studi home base saya, yaitu Sistem Informasi, tetapi juga pada prodi Teknik Informatika. Nah, sebelum saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, berikut akan saya sampaikan beberapa mata kuliah yang saya ampu dalam 2 tahun terakhir pada 2 prodi tersebut. Yang pertama dan kedua adalah sistem digital dan teknik digital, yang pada dasarnya adalah 2 mata kuliah yang sama, namun mengalami perubahan atau penyesuaian nama mata kuliah karena adanya perubahan kurikulum. Teknik digital adalah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester 7 dalam kurikulum lama. Sedangkan sistem digital itu merupakan mata kuliah pada semester 2 dalam kurikulum yang baru yang mulai diberlakukan pada tahun akademik 2022-2023. Pada dasarnya kedua mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib pada program studi Teknik Informatika. Kemudian yang ketiga, mata kuliah ketiga yang saya ampu adalah aljabar linier, yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pada semester 3, baik di program studi Sistem Informasi maupun di program studi Teknik Informatika. Kemudian di mata kuliah keempat, saya mengampu mata kuliah Sistem Pakar, yang merupakan mata kuliah yang juga wajib ditempuh oleh mahasiswa semester 7 pada kedua prodi tersebut, yaitu Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Dan yang kelima adalah mata kuliah Analisis Numerik, yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 program studi Teknik Informatika. Sesuai dengan aturan akademik yang ditetapkan oleh institusi, bahwa setiap dosen itu wajib menyiapkan perangkat pembelajaran sesuai mata kuliah yang diampu. Perangkat pembelajaran yang wajib itu minimal terdiri dari RPS, kemudian bahan ajar ya, dalam bentuk modul, dan materi per pertemuan, di mana semua perangkat pembelajaran tadi kemudian bersama dengan seluruh kegiatan atau aktivitas perkuliahan yang dilaksanakan itu diupload ke dalam LMS atau Learning Management System yang dimiliki oleh STIMIK IMI Tegal, yaitu dalam bentuk SIA atau Sistem Informasi Akademik, yang bisa diakses oleh mahasiswa maupun dosen. Ya.
LMS tersebut bisa diakses melalui laman www.sia.stimikstriptegal.ac.id. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk PDD UKTPT bidang pengajaran yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah pada mata kuliah analisis numerik. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Teknik Informatika pada semester 4. Sesuai dengan RPS yang saya tampilkan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah mengenai tujuan pembelajaran mata kuliah ini. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa nantinya diharapkan mampu untuk menganalisa dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penanganan data berbentuk numerik yang nantinya akan dibutuhkan dalam komputasi data pada pengembangan perangkat lunak. Kemudian sebagai tool bantunya nanti menggunakan aplikasi Excel atau MATLAB. Berdasarkan RPS yang saya buat, di sini adalah untuk pelaksanaan perkuliahan tahun akademik 2022-2023 pada semester genap yang telah diverifikasi oleh Ketua Program Studi Teknik Informatika pada tanggal 28 Maret 2023. Di dalam RPS ini mencakup yang pertama CPMK mata kuliah, ya, kemudian urean CPL yang meliputi unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, ya. Kemudian di breakdown menjadi urean CPMK dan sub CPMK. Dan di sini juga dijelaskan mengenai korelasi antara CPMK dan masing-masing sub CPMK, ya. Selain itu juga dijelaskan mengenai deskripsi singkat mata kuliah, ya, yang terdiri dari tujuannya tadi, tujuan perkuliahan, kemudian yang kedua kompetensi yang ingin dicapai dari mata kuliah ini, serta metode pembelajaran. Setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan mengenai urean masing-masing pertemuan dan dilanjutkan dengan sumber pustaka. Sumber pustaka tentu saja untuk yang utama yang digunakan adalah modul yang sudah disusun oleh masing-masing dosen, kemudian ditambah pustaka utama dan pustaka pendukung yang bisa dalam bentuk buku ataupun jurnal. Kemudian di sini juga diuraikan mengenai kebutuhan untuk mendukung perkuliahan, ya. Ada perangkat lunak, kemudian perangkat keras, ya. Dan dilanjutkan dengan uraian detail atau langkah-langkah dan rencana kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan. Dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-16. Ini merupakan detail atau penjelasan lebih rinci mengenai tadi urutan pembelajaran per pertemuan yang sudah ada di bagian sebelumnya. Oke, pertemuan 8 di sini dilaksanakan UTS, kemudian di pertemuan ke-16 di sini adalah pelaksanaan
UAS, ujian akhir semester. Setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan mengenai rencana evaluasi. Jadi di sini ada 3 aspek. Yang pertama aspek afektif, kemudian psikomotor, dan yang ketiga aspek pengetahuan. Di sini ada bobot atau persentase berdasarkan masing-masing aspek tadi yang kemudian akan menjadi nilai dari mahasiswa. Di sini juga ada portofolio penilaian untuk mahasiswa. Kemudian di sini menjelaskan mengenai penilaian ketercapaian CPL pada mata kuliah, ya, berdasarkan CPL yang sudah ditentukan di bagian awal tadi. Dan di bagian akhir di sini penjelasan mengenai grade nilai atau grade penilaian untuk perkuliahan ini. Nah, ini gambaran singkat mengenai RPS yang saya susun. Kemudian sebagai tambahan untuk perkuliahan yang saya ampu ini, mata kuliah analisis numerik, di sini secara garis besar bisa diklasifikasikan untuk skema pelaksanaan perkuliahannya terdiri dari 3 aktivitas, di mana ketiga aktivitas tadi pelaksanaannya dilakukan secara blended. Jadi ada yang menggunakan sinkronus dan ada yang menggunakan metode asinkronus. Untuk penjelasan materi tentu saja yang utama adalah menggunakan metode sinkronus, yaitu melalui tatap muka atau daring, ya, tergantung kondisi. Untuk di STIMIK IMI Tegal ini disepakati bahwa media pembelajaran daring yang digunakan adalah Google Classroom. Sedangkan asinkronus di sini artinya dosen untuk setiap kali pertemuan itu wajib mengupload materinya ke learning management system yang sudah ada, yaitu di www.stimik-tegal.ac.id, atau bisa juga dalam bentuk video YouTube, ya. Kemudian aktivitas kedua yaitu tugas mandiri. Ini kalau saya selalu menggunakan LMS, yaitu melalui SIA. Jadi setiap ada tugas kami informasikan untuk bisa diakses melalui SIA STIMIK Tegal. Dan aktivitas yang ketiga yaitu diskusi ataupun feedback dari tugas-tugas yang sudah diberikan sebelumnya. Di sini ada yang menggunakan metode sinkronus, yaitu tatap muka atau daring menggunakan Google Classroom, atau apabila memang diperlukan mahasiswa bisa memanfaatkan WA group mata kuliah yang sudah dibuat oleh masing-masing dosen untuk per mata kuliah. Nah, selanjutnya sebagai bagian inti dari paparan video ini akan saya tampilkan mengenai cuplikan video pembelajaran saya yang telah saya laksanakan beberapa waktu yang lalu, yaitu pertemuan ke-9 untuk mata kuliah analisis numerik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliah kita analisis numerik, ya, pertemuan 9. Untuk pertemuan 9 ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan. Mulai kuliah pada hari ini, marilah kita berdoa menuntut para yang masuk ke sini. Doa saya.
terima kasih Mas Wahyu. Gimana kabarnya hari ini? Mas Sobat sehat. Alhamdulillah. Kayak terima mudah-mudahan sehat semua. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, ya kita sama-sama ya relax sejenak, kita lihat video berikutnya. Ada yang sudah pernah lihat film ini? Ada dia ya, itu jadi ada seorang guru dengan muridnya, kemudian memberikan sebuah soal. Kalau kita lihat di situ soalnya juga soal teori. Ketika menuliskan 1 tambah 2 semua tunjuk jari, tambah 3 tunjuk jari, tambah 4 yang tunjuk jari semakin sedikit dan seterusnya. Karena soalnya ada penjualan dari 1 plus 2 plus 3 sampai dengan 100. Nah, maka mereka mulai berhitung. Tapi ada satu siswa yang melihat di situ, ya, dia senang, tidak menulis sama sekali, tidak mencoba menghitung sama sekali, dia cuma membayangkan. Begitu di senior oleh temannya, dia langsung menulis jawabannya. Dia hanya membayangkan seperti itu, dia langsung bisa menemukan formula seperti itu. Anak usia 10 tahun, ya kita, ya, jadi siapa dia? Ya dialah yang akan kita bahas hari ini. Teorinya yang kita bahas yaitu Carl Friedrich Gauss. Cerita tentang Pangeran Matematika Friedrich Gauss merupakan cerita yang sangat mengagumkan. Dia lahir di Jerman pada tanggal 30 April 1777. Ia seorang matematikawan, astronom, dan fisikawan Jerman yang memberikan banyak kontribusi dan juga merupakan matematikawan terbesar sepanjang masa selain Archimedes dan Isaac Newton. Gauss menghasilkan karya yang sangat banyak. Bagi kalian yang sudah mempelajari aljabar matriks, mungkin kalian pernah mengenal eliminasi Gauss juga. Lalu ada juga yang disebut dengan fungsi Gauss. Belum lagi di bidang lainnya. Itulah sebelumnya tentang kisah Carl Friedrich. Oke, ya, ini sebuah video tentang Carl Friedrich Gauss. Kita lanjutkan. Ya, apa yang akan kita pelajari capaiannya harapannya adalah Anda nanti setelah melaksanakan perkuliahan ini itu nanti dapat menyelesaikan kasus persamaan linear dengan 3 metode. Semua dasarnya adalah Gauss, ya, yaitu metode Gauss, kemudian Gauss-Jordan dan Gauss-Seidel. Oke, untuk kita lebih terakhir kita akan banyak diskusi, ya, 16. Berarti kita bagi menjadi 4 kelompok. Ya, saya sudah siapkan ini kelompok. Karena ini pas 16, jadi saya bagi menjadi 4 kelompok. Silakan langsung posisikan diri kumpul dengan kelompok masing-masing. Ya. Kelompok 1 yang pertama Mas Arga. Oke, silakan Mas menempatkan diri. Silakan ada diskusi. Saya beri waktu 3 menit. Apa itu pengertian dari sistem persamaan linear dan seperti apa karakteristik utamanya?
singkat saja, tidak perlu panjang-panjang. SPL itu intinya apa? Kemudian karakteristik utamanya apa? Oke, saya kira sudah cukup ya 3 menit. Silakan siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan Mas Andre. Apa itu sistem persamaan linear? Sistem persamaan linear adalah kumpulan beberapa persamaan linear yang saling. Oke, tadi definisinya saya kira ya sudah ya seperti itu ya. Jadi terdiri dari sekumpulan, sebuah sistem yang terdiri dari sekumpulan persamaan linear gitu ya, yang sejenis ya, yang tadi mengandung variabel dan sebagainya yang kemudian harus dicari berapa solusinya gitu ya. Ini dari sebuah sistem persamaan linear. Oke, Mbak Sri Handayani. Ya, Bapak berdiri. Oke. Untuk ciri atau karakteristik SPL, sistem persamaan linear menurut kelompok kami, itu kayak salah satunya biasanya untuk SPL hanya memiliki pangkat 1. Oke. Terus Setelah melakukan diskusi itu mengenai karakteristik SPL, dapat memiliki satu solusi, tidak ada solusi atau banyak solusi, tergantung pada koefisien persamaannya. Ada 3 kemungkinan solusi ya, solusi tunggal, solusi banyak, atau tanpa solusi, atau tidak punya solusi. Oke, Mbak, siapa tadi? Dina, oke, silakan Mbak. menyambungkan ciri-ciri persamaan linear, yang pertama tidak memiliki pertanyaan variabel, yang kedua terdiri dari 2 ruas yang dihubungkan pada sama dengan, terus penjumlahan, pengurangan, kalian dan pembagian di kedua ruas tidak mengubah nilai persamaan. Oke, poinnya saya tangkap berarti ya, tidak boleh ada perkalian variabel, gitu ya. Kemudian persamaan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Oke, materi. Jadi kalau pengertian singkatnya ya tadi ya sudah disampaikan Mas Edgar, kemudian Mbak Sri dan yang lainnya sudah saling melengkapi. Ini salah satu persamaan yang sistem yang terdiri dari beberapa persamaan tadi dari Mas Edgar ya, di mana sukunya itu berarti setiap persamaan linearnya itu mengandung tadi yang disampaikan oleh Ria bahwa variabelnya itu adalah variabel tunggal tadi yang disebut oleh Mbak Ziyadayani, digambarkan, divisualisasikan dalam koordinat kartesius, maka dia akan membentuk sebuah grafik dari lurus. Itu ciri-ciri ini ya. Oke, terima kasih. Luar biasa semua, kita beri pros dulu. Kelanjutan dari diskusi awal ini ya, untuk memperkuat konsep kita. Jadi yang disebut sebagai contoh persamaan linear itu adalah seperti ini ya. Contohnya seperti ini tadi, terdiri dari variabel dan konstanta dan koefisien ya. Jadi dari contoh ilustrasi ini ya, dia memiliki n persamaan atau n suku. N suku, banyaknya suku atau banyak persamaan, dan n variabel. Lanjut, nah siap diskusi lagi. Ini kita akan coba melihat ya. Jadi kalau dalam realnya ya, ketika nanti kita berhadapan dengan sebuah kasus kan tidak mungkin sudah dalam bentuk sebuah persamaan ya. Pasti ada dasar ceritanya ya. Nah ini contoh ketika dalam dunia yang sesungguhnya ya, bagaimana SPL ini berfungsi. Jadi tidak dalam bentuk yang langsung jadi instan seperti ini, tidak ya, tetapi dia pasti berasal dari sebuah kasus. Inilah yang nanti akan kita cari solusinya menggunakan metode Gauss-Jordan atau Gauss-Siffer. Nah, kemudian yang poin untuk kita bahas selanjutnya itu adalah tadi tentang metodenya. Jadi sudah disebutkan oleh Mas Wahyu juga, sebenarnya banyak sekali metodenya. Ya, tetapi waktu kita akan habis hanya untuk membahas itu. Jadi saya ambil yang berbasis Gauss
sebagai pembahasan kita. Untuk metode lainnya silakan nanti Anda bisa cari di berbagai literatur. Sistem persamaan linear ini kemudian dikonvert menjadi bentuk matriks. Ini yang dikenal dengan matriks AXB. Ya. Saya ini berbicara tentang Gauss dan Gauss-Seidel dulu ya. Kalau Gauss-Seidel nanti karakteristiknya sedikit berbeda. Gauss dan Gauss-Seidel itu metode dasarnya adalah eliminasi ya. Eliminasi itu berarti menghilangkan ya. Kalau Gauss-Seidel itu dia iterasi. Nah, ini proses perhitungan dari contohnya ya. Nilai awalnya 000 berarti errornya belum bisa dihitung ya. Kemudian iterasi pertama itu tadi menggunakan seper A11 dan seterusnya itu ya. Ya. Ini proses Gauss-Seidel. Oke, sampai sini apakah ada yang perlu didiskusikan? Ditanyakan, silakan. Kesimpulannya seperti apa? Tadi kita sudah bahas mengenai konsep persamaan linear dan sistem persamaan linear. Ada yang belum paham? Tidak ya? Saya. Kemudian kita bahas Gauss-Jordan dan Gauss-Seidel dengan algoritma atau dengan langkah-langkah yang berbeda-beda gitu ya. Tentu kita juga harus kuat dalam analisis kasus ya, menentukan mana metode yang paling tepat. Kalau antara Gauss dengan Gauss-Jordan kan mungkin tidak bisa dibandingkan gitu ya, artinya sama-sama bisa kita gunakan ya. Tapi kalau dengan Gauss-Seidel atau dengan yang lainnya mungkin bisa kita analisis lebih jauh mana yang lebih tepat untuk menyelesaikan sebuah. Nah ini contoh penyelesaian yang bisa contoh penelitian ya, contoh penelitian tentang terkait dengan SPH. Jadi jangan khawatir kalau Anda nanti mungkin skripsi atau apa ya Anda mentok nggak dapat judul ya, Anda bisa ambil tema tentang sistem persamaan ini. Kemudian sebagai yang terakhir ini oleh-oleh buat Anda dengan kelompok yang sama ini silakan ada diskusikan ya, ini ada contoh kasus sederhana. Jadi anggap saja Anda nanti sebagai seorang analis sistem ya, menghadapi kasus seperti ini, kemudian Anda representasikan dalam bentuk penyelesaian. Kalau ini sesuai tema kita yaitu dengan sistem persamaan ini ya, dengan metode bebas yang dihapus. Silakan Anda kerjakan, paling lambat minggu depan sudah Anda kirimkan melalui siang. Materi ini nanti juga bisa Anda ambil, tugasnya juga bisa Anda ambil di siang. Oke, seperti itu. Oke, mudah-mudahan memang benar-benar bisa dipahami. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Sebagai penutup, kita beri applause kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum.